Enggak, Bismillahirrahmanirrahim. Mas Bani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Ibu Mega Handayani selaku HR Klinik Katamali Nation. Yang kami hormati Ibu Windasari selaku narasumber hari ini. Dan seluruh sahabat Lination yang berbahagia tentunya yang sudah hadir di ruangan ini dan sudah bergabung nih di live streamingnya Lination juga di Instagramnya Lination. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas seluruh limpahan berkahnya agar kita dapat berkumpul kembali dalam acara seminar manfaat akupuntur untuk imun sistem. Ibu-ibu ada pepatah mengatakan ya, katanya belum sayang karena belum kenalan. Tapi sama ibu-ibu di sini dan bapak mungkin bapak yang baru bergabung, saya di sini nggak bosan-bosan tentunya untuk memperkenalkan diri ya. Nah, saya di sini Lisna sebagai MC hari ini dan selaku Customer Relation Officer di Klinik Katamali Nation. Dan berikut susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, kurikulum vitae Ibu Windasari dan sekilas tentang Klinik Katamali Nation. Selanjutnya, pemaparan materi tentang manfaat akupuntur untuk imun sistem. Lalu sesi tanya jawab dan foto bersama. Ibu-ibu, ini sepi banget nih. Biar suasananya lebih hangat ya. Saya mau berpantun ria dulu sebelum kita memasuki acara inti. Nanti ibu-ibu seperti biasa ya. Bapak juga boleh ikutan bilang cakep ya. Burung perkutut diam di pinggir sawah. Cakep. Asik, cakep. Jangan cemberut. Karena di akhir acara kita akan bagi-bagi hadiah. Cakep. Cakep, luar biasa. Acara telah saya buka. Selanjutnya kita langsung pemaparan kurikulum vitae dan sekilas tentang Klinik Katamali Nation. Kita saksikan bersama ibu-ibu ya. Di sini kurikulum vitae dari Ibu Windasari. Di next. Dan berikut tentang Klinik Katamali Nation. Seperti yang sudah Ibu dan Bapak tahu, Klinik Katamali Nation ini beralamatkan di Jalan Lemah Nendet nomor 10, Sukajadi, Sukasari, Bandung, Sukawarna, Bandung. Dan berikut layanan yang tersedia di Klinik Katamali Nation. Next. Dan berikut juga ada layanan tambahan di Klinik Katamali Nation, yaitu ada Bandung taijisport.id, ada olahraga tai chi dan wushu, khusus untuk bisa untuk anak-anak sampai dewasa, bahkan manula. Lalu ada L Studio Kalisteni. Selanjutnya ada Bar Sweet Lunation. Next. Berikut untuk jadwal latihan Tai Chi, Wushu, dan Kalistenik. Untuk ibu-ibu dan bapak, jika tertarik untuk mengikuti layanan tambahan di Lination, ingin mengetahui informasi lebih lanjut, boleh langsung hubungi customer service atau saya sendiri. Next, dan berikut beberapa produk unggulan di Lination. Baik, next. Ya, langsung saja kita memasuki acara inti ya, ibu-ibu. Kita langsung sambut saja narasumber hari ini, Ibu Windasari, untuk memaparkan materi tentang kesehatan, pentingnya akupuntur tentang kesehatan imun. Boleh kita beri tepuk tangan meriah untuk Ibu sudah. Ibu Mega mana? Oh, iya. Oke, Ibu mau pakai ini enggak? Oh iya. Sip. Ada nyala di sini ya. Oh iya. Oke, oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya hari ini kita bersama berkumpul di sini ya di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Tak lupa kita selalu curahkan salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat ya di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin.
Yang terhormat Ibu Mega, Ibu Mega tidak ada ya. Nah, Ibu Mega selaku HRD ya dari Klinik Clinician dan juga tim, saya ucapkan terima kasih di mana seminar yang memang rutin diselenggarakan oleh Klinik Clinician ini sebulan itu 2 kali ya, dan memang bergiliran. Di sini ada dokter-dokter para ahli ya, ada dokter yang ahli di bidangnya bedah plastik ya, kemudian ada dokter spesialis dalam ya, penyakit dalam, kemudian ada dokter-dokter kecantikan yang memang secara bergiliran kita akan memberikan ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita semua. Dan hari ini kita akan belajar atau mungkin men-share ya sedikit manfaat mengenai imun sistem, apa kaitannya, bagaimana peranannya, ya, bagaimana akupunktur itu kok bisa meningkatkan imun sistem kita atau bahkan yang mengalami gangguan imun sistem. Pernah dengar penyakit autoimun? Ya, dan itu apakah boleh diakupuntur dan apakah ada efek samping atau bahkan mungkin bermanfaat ya untuk yang autoimun. Nah, ini di sini mudah-mudahan melangkahkan kaki dari rumah menuju ke sini yang niatnya adalah tolabul ilmi, yang tentunya kita akan menambah manfaat insya Allah ya, menambah ilmu yang tentunya nanti mungkin bisa dipahami dan bisa kita sharekan ya mungkin ya sama teman kita. Oh iya, ternyata akupuntur bisa untuk seperti ini, bisa untuk begini ya. Dan mungkin yang membutuhkan juga penyakit-penyakit yang berhubungan dengan autoimun atau imun sistem bisa diterapi dengan cara akupunktur. Itu mungkin ya tujuan daripada klinik Clinician itu, sekaligus mensosialisasikan di sini ada pelayanan akupunktur ya, tapi berbagi ilmu di situ ya. Oke, terima kasih yang sudah pada hadir semua menyempatkan waktu. Kita mungkin mulai saja. Ini Ibu Mega, ini HRD kita. Terima kasih Ibu sudah memang secara rutin ya untuk mengadakan ini ya, luar biasa, sangat bermanfaat. Baik, kita mulai saja. Manfaat akupuntur untuk imun sistem. Pasti sudah tahu ya, imun sistem. Sekarang di sini sehat semua tidak? Sehat ya, karena kalau sakit nggak ada di sini, Bu. Dan sehat itu harganya mahal, Bu. Sehat itu sangat mahal ketika kita mengalami sok aja. Benar nggak? Kalau sehat, makan seblak, makan apa, bakso, bisa enak. Kalau sakit, nggak enak, Bu. Ya, makan seblak, makan apa, bakso juga jadi nggak enak ya. Nah, kita bahas dulu pendahuluan dengan arti sehat. Nah, sehat itu diartikan oleh WHO, next ya. Sehat itu diartikan oleh, oh ini nih, sebelum ke ini ya, ini poin-poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Nah, nanti arti kata sehat, arti kata sakit gitu ya. Nah, kemudian pengertian imun sistem. Nanti menggali lebih lanjut, mungkin ada juga yang basic medis ya, Ibu Bidan Eki di sini hadir. Ini dosen kebidan. Terima kasih Ibu sudah hadir. Kemudian bagaimana peranan akupuntur untuk imunitas ya, dan bagaimana manfaat akupuntur untuk imunitas. Ini yang akan saya paparkan untuk kita selama mungkin 1,5 jam ke depan ya. Oke, baik, pendahuluan dulu. Ya, ini poin arti kata sehat nih. Sehat itu ada yang mungkin bisa mengartikan diri sendiri sehat menurut diri sendiri apa tuh? Ada. Nggak terasa sakit, dikatakan sehat. Nggak ada pegelinu, nyeri otot, sehat. Kan gitu ya Bu ya? Nah, tapi merasa happy, bahagia juga itu sehat. Terus sekarang saya lagi sakit nih, fisik saya sehat, tapi pikiran saya sakit. Bisa nggak terjadi? Bisa, Bu. Pikirin dapur nggak ngebul gitu ya. Nah, itu juga bisa sakit. Jelas sakit secara psikologis. Nah, ini yang diartikan WHO sehat menurut WHO adalah keadaan sehat baik secara fisik. Secara fisiknya oke. Kemudian secara mental. Ada istilah mental health, ya nggak? Nah, itu justru mental ini 80% yang bisa mengganggu tubuh kita. Kita sakit nih ya Bu ya. Pasti terapi fisik kan, entah minum obat, entah diterapi ya Bu ya, dipijit, itu hanya 30% terhadap tubuh kita. Sisanya apa? Mind and soul. Pikiran dan jiwa kita itu bisa menerapi hampir 70%. Jadi ketika ibu sakit, ibu berkaca mungkin ya, dalam cermin ya, katakan saya pasti sehat. Otak pasti akan memerintah sehat. Tapi kalau mengeluh terus Bu, makin ngedrop. Betul tidak? Pernah merasakan itu? Aduh, pegel apalagi diumbar ke suami, pengen perhatiannya, ke anak, betul nggak? Pengen dibawain apa ininya ya?
Betul nggak? Nah, tapi kalau kita menyatakan sehat, dan ibu-ibu mah sakit juga harus sehat, betul nggak? Nggak ada nanti ya yang ngerjain rumah tangga ya kalau ibu sakit. Makanya salut ya sama ibu-ibu. Oke, nah ini secara fisik, mental, dan spiritual. Karena kita makhluk beragama ya, tentunya secara spiritual juga harus sehat. Maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Ya, jadi begitu terasa nikmatnya Bu sehat itu ketika kita mengalami sakit. Nanti Bu, saya paparkan mengenai imun sistem. Bagaimana Allah menciptakan hal sekecil sel aja kecil, tapi dia bisa mempertahankan tubuh kita dari berbagai serangan faktor penyebab penyakit. Itu yang Masya Allahnya saya kenapa terus menggali ilmu, keilmuan secara kesehatan, karena itu sama dengan tafakur diri sendiri Bu. Semakin kita memahami, itu harus ada semakin kita bertakwa baru. Itu bisa menjadi bagian dari hidup saya tuh seperti itu gitu. Semakin kita mengetahui apa rahasia yang ada pada tubuh kita, saya semakin takut Bu sama yang di atas, betul tidak? Menciptakannya luar biasa dan tidak ada rekayasa manusia yang bisa menciptakan utuh seperti ini. Kemarin teman saya Bu telinganya anaknya demam ya, demam sampai tidak bisa mendengar. Berapa ya harga pengganti ini kan ada alat bantu dengar? Itu satu itu harganya 6 juta Bu. Kalau dua-duanya dan harus pasang itu harganya 12 juta. Teman saya, tumit mata kaki ya, kena kecelakaan. Digantilah tumit bohongan gitu ya Bu ya. Itu harganya berapa Bu? 20 juta. Hanya tumit gitu ya Bu ya. Dan ini tidak bisa Bu dari ujung sini sampai sini nggak tahu miliaran mungkin harganya. Makanya kita harus menyayangi diri sendiri. Meskipun ibu-ibu banyak tanggung jawab tugasnya gitu ya. Tapi kita kenali diri sendiri. Sayangilah ya. Nah nanti kita bisa mengerti lebih paham tubuh kita ini ya. Nah sehat adalah karunia besar dalam perjalanan hidup manusia. Pertama kali ibu bertemu dengan teman, apa yang ditanya? Sehat Bu? Itu ya, nggak ada yang lain ya. Karena sehat itu anugerah. Dengan sehat kita bisa beraktivitas dan juga ibadah. Dan yang membuat kita sehat karena kita punya sistem imun gitu ya. Oke, karena ini kaitannya dengan imun sistem. Next. Ini sehat menurut WHO. Nah, ini sehat menurut kedokteran timur. Karena kita membahas mengenai akupunktur yang memang basicnya adalah dari kedokteran timur, sehat menurut mereka itu balancing. Artinya keseimbangan. Lihat gambar di sana. Dia bisa kuat ya angkat barbel karena dia sehat, Bu. Yang di sini kenapa, Bu? Demam ya. Berarti ada yang tidak seimbang, tidak balance, Bu. Besar pasak daripada tiang. Sehat? Enggak ya, ibu-ibu ya. Nah, ini juga sama. Jadi sehat menurut TCM, Traditional Chinese Medicine yang berhubungan dengan akupunktur, bahwa tubuh kita ini sehat jika dalam keadaan seimbang. Jadi kita harus tetap seimbang. Siapa yang bisa membuat kita jadi tidak seimbang? Faktor penyebab penyakit. Betul tidak? Ya, faktor penyebab penyakit salah satunya adalah dari hawa udara, Bu. Contohnya apa? Dari luar. Itu, Bu. AC. Ya, kemudian kipas angin, kemudian angin yang memang anugerah tapi bisa jadi penyebab penyakit dan masuk ke dalam tubuh sehingga kita menjadi tidak balance, Bu, sehingga kita menjadi sakit gitu ya. Yang membuat kita jadi tidak seimbang nih, ini jadi sakit berarti penyebab penyakit. Next. Ya. Oke. Nah, kesehatan, sehat menurut TCM ditentukan oleh kemampuan seseorang mempertahankan keseimbangan. Ibu kalau musim dingin pakai jaket atau pakai legbong? Jaket ya. Itu adalah bentuk kita untuk menyeimbangkan. Kalau gerah Bu, langsung pasang AC kan? Nah, itu menyeimbangkan. Terus keluar keringat kan? Nah, itu juga menyeimbangkan. Kalau dingin tutup pori-pori kan? Itu otomatis Bu. Itu adalah tanda tubuh menyeimbangkan ya. Jadi ketika penyakit akan timbul jika keseimbangan tersebut terganggu dan tubuh tidak mampu menyelaraskan. Nanti bisa sakit, kalau tubuhnya nggak bisa menyeimbangkan, jadilah sakit.
gitu ya. Dan prinsip keseimbangannya kalau dalam akupuntur, prinsip yang tadi gambar yin yang. Boleh next yang tadi atas sebelumnya? Ya, before. Nah, ini. Nah, ini. Pernah lihat logo ini, Bu? Ini gambar apa, Bu? Ada di Kung Fu Panda, ya, ada di drama Cina, betul nggak? Ini adalah gambar yin dan yang, ya. Ini adalah gambar keseimbangan, Bu. Dalam gambar ini ada dua hal yang bertentangan, tapi di dalamnya ada kebalikannya. Sisi yang gelap ada sisi yang terang, sisi yang terang ada sisi yang gelap. Saya perempuan, ada kewanita, ada kelaki-lakiannya nggak? Ada. Saya naik motor, ya nggak? Saya benerin lampu, betul nggak? Nah, tapi saya tetap girly kan? Ya, tapi ada juga laki-laki. Ada kewanitaannya nggak? Ada, gendong anak, benar nggak? Bikin susu gitu ya, tapi tidak berlebihan. Bagaimana kalau berlebihan? Berubah nggak? Berubah lah. Saya juga berubah nggak? Berubah. Saya jadi celana pendek ya. Jadi kayak cowok. Nah itu ya. Itu adalah yin dan yang. Begitu juga perempuan dan laki-laki atau sepasang suami istri. Suami istri juga itu adalah dua hal yang berbeda. Tapi menyatu. Betul tidak? Karena keseimbangan itu terbentuk. Ketika seorang laki-laki lebih dominan, pasti mencari istri yang tidak dominan. Kalau sama-sama dominan gimana, Bu? Piring terbang ya. Kalau berantem, ya apa namanya? Ini heras, ya heras, Bu. Jadi keras dengan keras gitu ya. Nah, biasanya kalau kitanya dominan, memilih suami yang tidak dominan, kebalikannya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kitanya tidak dominan, ya suami harus yang lebih dominan. Bagaimana kalau saya pendiam, suami saya pendiam? Malam pertama gimana? Diam-diaman. Jadi harus seimbang lah ya. Oke, lagi yang tadi. Ya, next. Oke. Jadi kalau ketemu itu namanya simbol itu namanya yin dan yang. Oh, itu simbol kesehatan ya dalam TCM. Next. Ya, ini keseimbangan lagi, balancing. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan manusia, alam semesta dan kehidupan selalu dalam keadaan keseimbangan. Tidak menciptakan perempuan saja kan, Bu? Tapi ada laki-laki. Meskipun perempuan lebih banyak, Bu. Ya, ada tujuannya kan? Ada poligami. Nah, kemudian alam makro dan alam mikro ya. Kemudian tubuh manusia sebagai bagian mikro dari alam semesta. Kita ini ada yang paling luas lagi yaitu alam semesta. Di dalam kita ini ada yang lebih kecil lagi kan organ-organ kita. Organ-organ kita mikro, kitanya makro. Tapi kita ini ada di alam semesta. Berarti kitanya mikro, alam semestanya makro. Selalu begitu ya. Ada panas, ada dingin. Ada air, ada siang, ada kebayang kalau siang terus we kerja ya. Nggak ada istirahatnya. Betul nggak, Bu? Iya, ya. Jadi semua dalam keadaan seimbang. Nah, keseimbangan juga terjadi pada diri manusia. Keseimbangan menyebabkan kita sehat. Jadi kalau kita sudah merasa lelah, udah hentikan, Bu. Biarin aja, belum beres. Besok lagi kan ada. Ya. Oke. Nah, lanjut. Nah, ini adalah siklus daur kehidupannya kita ya, Bu ya. Manusia ya. Mulai dari embrio. Embrio dari dua hal yang bertentangan. Sel telur dan sel sperma terbentuk menjadi zigot dan jadilah embrio. Semua itu keseimbangan. Kemudian jadi janin, kemudian jadi bayi, anak-anak, remaja, ya, dewasa, lansia, akhirnya kematian. Hidup kita kayak kurva, Bu. Betul tidak? Kita ada di titik mana? Di titik mau naik atau sudah melandai turun? Ya, batasannya pada wanita itu adalah 7 kali 7. 7 kali 7 berapa tahun? 49. Itu sudah mulai, Bu, fungsi ginjal menurun di mana itu sudah masuk menopause gitu ya. Kalau di usia puncak itu di usia remaja gitu ya. Nah, nanti mulai dewasa, nanti siap-siap ke bawah ya. Lansia, nah, parubaya, kemudian baru lansia dan akhirnya kematian. Nanti semua manusia akan ada pada titik yaitu kematian. Semua penyakit ada obatnya kecuali apa? Tua. Iya, kecuali tua akan ada masanya seperti itu. Ya, oke. Lagi, ya, ibu manusia itu ada kaitannya dengan alam.
Kita bisa hidup sekarang karena ada alam. Dan alam membutuhkan kita, Bu, untuk dia selalu terjaga. Itulah yin dan yang saling berkaitan, saling kerjasama. Saya butuh alam. Contoh, udara dari mana, Bu? Alam, kita bisa bernafas, betul tidak? Ibu makanan sehari-hari dari mana? Alam, Bu, udah disediain sapi, ayam, apalagi tumbuhan, ya, sayur-sayuran itu ada banyak berkandung apa? Manfaatnya ya. Berarti kita ini tergantung pada alam. Tapi alam juga perlu kita lestari. Nah, itulah, itu saling bekerja samanya antara manusia dengan alam. Mau nggak mau, kita harus memelihara alam. Toh kita sendiri dari mana? Dari alam. Betul tidak? Kalau ada orang yang merusak alam, itu keterlaluan. Betul nggak? Karena kita aja memerlukan mereka, berarti mereka perlu kita jaga. Itulah yin dan yang saling keterikatan. Artinya seimbang. Kalau kita bisa menjaga alam, terhindar dari bencana kan, Bu? Banjir dan sebagainya. Nah itu. Sekarang mungkin banyak kebakaran, banjir dan segala karena kita tidak mau menjaga, gitu ya. Nah itu kan hubungan timbal balik ya wayah nak gitu kalau nggak mau menjaga akhirnya banjir, buang sampah sembarangan, banjir karena kita nggak mau ngerawat. Sedangkan kita ini hidup tuh alam loh, betul tidak? Ya, oke ya. Jadi manusia diciptakan untuk menjaga keseimbangan langit dan bumi, untuk hidup manusia mendapatkan energi dari langit dan juga bumi. Ya, jadi manusia tuh ngakarnya ke alam, Bu. Ya, gambar orang ya. Kita ini nggak bisa sombong, orang kita ini membutuhkan alam kok. Ya, nah, oksigen ada yang dijual kan, mahal? Mahal, isi ulangnya ya. Nah, ini kita bisa hirup gratis, Bu ya. Oke, next. Nah, sakit ya. Sakit terjadi kalau tidak ada yang seimbang. Tubuh nggak mampu menyeimbangkan. Siapa yang menyebabkan tidak seimbang? Faktor penyebab penyakit. Nah, ini kita kenali. Penyebab penyakit itu ada 3 golongan, Ibu-Ibu. Yang pertama adalah penyebab penyakit luar. Ini adalah hawa udara. Contohnya angin. Nah, yang batuk biasanya karena angin, cenderung menghindari AC ya. Nah, nggak mau di depan nih, Ibu. Biasanya di depan. Nggak mau kena AC ya. Padahal AC-nya di belakang, Bu. Ya. Nah, jadi penyebab luar ini biasanya hawa udara. Bisa angin dingin, angin panas. Sekarang musim kemarau ya. Kemarau panjang, cedem, tapi nggak hujan ya. Itu bikin banyak yang sakit, kepala berat, Bu, rasanya. Benar nggak? Sering merasakan itu ya. Nah, itu penyebab dari luar. Tapi ini mungkin hanya masuk ke dalam tubuh, kita terapi, mungkin nggak long time ya. Maksudnya masih aman lah, masih hanya di luar jalur kita aja, nggak masuk ke organ. Nah, ini nih yang masuk ke organ. Penyebab penyakit dalam itu adalah golongan kedua. Penyebab penyakit dalam itu apa contohnya? Emosi. Jadi kalau lagi batuk harus sabar. Kalau lagi justru yang makin parah apanya? Emosinya, Bu. Nah, itu. Nah, batuk ya karena capek cina ya. Belum kalau ibu-ibu suka sambil pipis kan? Gitu. Iya, karena udah ini ya longgar. Nah, ini penyebab penyakit dalam, ini adalah faktor emosi ini yang memang berbahaya, Bu. Ya, emosi ini. Kemudian yang ketiga adalah penyebab penyakit lain-lain. Penyebab penyakit lain-lain itu contohnya faktor perilaku, gaya hidup, ya, diet yang salah, kayak seperti itu adalah penyebab penyakit lain-lain. Oke, next. Ya, nah ini penyebab penyakit dalam, Bu. Nah, Ibu sekarang bisa tahu emosi apa kenanya kemana. Ya, kita punya marah, sedih, ya Bu ya, cemas atau pemikir, Bu, atau negatif thinking. Ya, apa-apa yang dipikirin kita pengen bagus di mata orang. Berarti kan sakit itu, Bu, sebetulnya ya. Nah, kita lihat. Khawatir. Ibu suka khawatir, cemas, atau bahkan berpikir berlebihan. Itu siapa yang lukanya, Bu? Lambung, limpa dan lambung kita. Jadi, limpa itu pertahanan tubuh juga ada di situ, imun sistemnya. Sehingga kalau cemas, khawatir bisa mengganggu imun sistem. Gitu ya. Khawatir boleh, tapi tidak boleh berlebihan, manteng teing gitu ya. Nah, itu. Boleh kita berpikir, jelas ya, kita punya masalah pasti mikir gitu ya, tapi tidak boleh berlebihan. Ya. Enggak, Ibu. Oke. Kemudian ketakutan. Ya, ketakutan itu bisa melemahkan ginjal. Ternyata rasa takut bisa melemahkan
ginjal, rasa takut, contoh nonton film horor. Genre horor seneng Bu? Seneng. Adrenalin, oh nggak seneng, nggak suka ya. Nah kalau anak-anak boleh nonton film horor, tapi tidak boleh berlebihan. Energinya kurang bagus Bu terhadap ginjal. Sedangkan ginjal adalah tumbuh kembangnya manusia, anak. Jadi nanti mengganggu, jadi stunting ya. Ah, itu. Jadi kalau anak-anak seneng horor ya jangan terlalu sering aja, Bu. Sekali gitu ya, ya udah. Tapi jangan keterusan terus. Kenapa, Bu? Emang genre horor? Iya, termasuk apa, Bu? Dodor dodor. Miau au. Miau au ya. Iya, saya juga jadi ikut kaget, Bu, kalau nonton itu ya. Iya, gitu. Nah, itu takut ya melukai ginjal, termasuk orang-orang yang fobia. Ya, misalnya lihat rambutan takut dia. Lihat apa lagi, Bu? Pisang takut. Nah, itu yang fobia nanti lama-kelamaan lingkar hitam mata. Nah, itu yang melukai siapa? Ginjal, gitu ya. Boleh takut tapi tidak boleh berlebih. Kemudian stres ya. Nah, ini tentu ya menguras jantung ya. Jadi tensinya tinggi, betul tidak? Nah, nggak bisa tidur nih stres nih. Nah, itu melukai jantung. Kemudian sedih. Sedih itu mellow, Bu. Nonton drakor, nangis ya. Ya, nah lihat pengemis juga nangis gitu ya. Aduh, karunya bapak-bapak gitu kan, nangis gitu ya. Nah, itu mellow, itu ternyata paru-parunya Bu lemah. Gitu. Jadi kalau sedih berlebihan, ibu-ibu suka nangis kan? Suka lah ya. Sedih. Nah, itu jangan berlebihan. Nanti biasanya kalau anak-anak nangis, anak-anak kan suka nangis ya, tapi sesudah itu dia akan tidur. Kenapa? Karena energinya paru-paru habis. Nah, kalau energi paru-paru habis ya dia lemes, lelah. Biasanya kalau nangis ya suka ya udahlah biarin nanti juga tidur kan gitu ya. Iya kan? Iya, karena memang si paru-parunya lemah ya. Nah, nanti dia sudah bangun tidur udah lupa dia kejadiannya, udah seneng lagi, happy lagi. Tapi kalau kita lupa nggak? Nggak, ya tetap dendam ya. Nah, itulah Bu, lihat anak-anak Bu, kalau lihat ini anak-anak itu kan meskipun kita marahin tetap aja ya nunutur, bener nggak? Iya, kalau kita dimarahin orang nggak mau saya deketan sama dia lagi. Nah, lihat aja anak-anak ya, makanya selalu sehat ya. Kemudian marah, marah nih. Ibu-ibu suka marah kan? Suka. Nomor satu dan sering. Setiap kenapa dengkel ya? Ya, iya, bagi-bagi riweh ya. Nah, saya juga sebelum sebelum nikah tuh nggak pernah marah-marah. Kenapa sesudah nikah jadi marah-marah ya? Dengkel ya. Jadi banyak penyakitnya, kolesterol, kesemutannya. Ini Bu, ternyata marah itu melukai liver. Suka ada kanker liver ya, atau ada sirosis liver ya. Nah, atau ada fatty liver atau pengerasan ya. Sel-sel di hati itu karena apa? Marah, Bu. Marah itu melukai hati gitu, bukan hati orangnya, ya kita juga. Iya, nah itu dia ya. Jadi ada salah satu pasien ya, memang selalu memendam emosi marah, nggak terluapkan Bu, selalu marah. Kalau memendam akhirnya nanti dendam gitu ya, terus nggak bisa keluarin marah. Lama kelamaan Bu, pengerasan sel hati asalnya tumor jadi CA. Iya, dalam waktu berapa bulan ya akhirnya meninggal. Ya karena sudah saya itu dia karena memendam emosi marah. Jadi marah mas sesekali boleh, tapi jangan berlebihan. Kata Nabi juga marah itu cukup berapa Bu? Paling lama 3 hari ya. Berantem kita 3 hari aja, udah gitu baik kan Bu? Udah gitu. Kalau saya hari ini marah, siang juga udah baik lagi saya. Karena saya nggak mau penyakit hati, Bu. Nanti ini cermati ya. Kalau ketika lagi marah, oh iya inget Bu Winda. Ya, nanti yang luka liver kita rugi, Bu, ya. Oke. Nah, itu adalah emosi. Ini semua bisa mengganggu imun sistem kita dan akhirnya menjadi penyakit. 80% kanker itu ada sisi psikologisnya. Hampir semua penyakit itu masalahnya ada di psikologis. Di sini ada psikolog di mana memang penyakit-penyakit ternyata hampir semuanya faktornya adalah emosi. Makanya di sini ada Mbak Syifa ya, psikolog kita gitu ya. Kalau misalnya GERD, saya terapi akupuntur, saya rujuk aja ke Mbak Syifa dari sisi daripada curhat ke saya nggak tahu jawabannya Bu, benar nggak?
Mendingan curhat ke psikolog, ada solusinya, betul tidak? Iya, karena psikolog tuh pinter Bu untuk mencari solusi apa bagaimana gitu ya. Kalau saya hanya mendengar, pendengar yang baik Bu. Ya, tapi nggak bisa ngasih solusi. Oke, nah itu penyebab penyakit dalam. Next, Kang. Nah, sekarang kita masuk ke imun sistem ya. Apa itu imun sistem kita nih? Sistem imun itu adalah jaringan kompleks yang terdiri dari organ, ya, organ-organ tubuh kita, sel, dan juga protein yang bertugas melindungi tubuh dari infeksi dan sel abnormal dari tubuh itunya sendiri. Jadi ada sel yang tiba-tiba menjadi abnormal, Bu, seperti tumor atau CA. Nah, siapa yang bisa ada, Bu, pertahanan tubuh kita seharusnya ya? Nah, kemudian sistem pertahanan alami ini akan mencatat setiap mikroba yang pernah dikalahkannya. Keren nggak, Bu, tentara kita? Keren pisan. Ya, jadi kita punya tentara bisa melihat gerak-gerik penyakitnya seperti apa, kemudian dia save. Jadi ada namanya sel memory. Dia save bentuknya seperti apa. Contohnya adalah corona ya. Nah, corona kan tubuh akan drop dulu kan? Tapi sebetulnya dia akan mengeset Bu tipenya corona seperti apa. Dan nanti ketika kita kena corona lagi, udah tahu dia cara mengalahkannya. Nah, itulah imun sistem. Masya Allahnya nggak? Nggak bisa, Bu. Ini Allah itu sangat lengkap dengan penciptaannya sedemikian rupa. Ya, kalau orang nggak takwa tuh keterlaluan, betul tidak? Ini aja satu sel aja udah manfaatnya luar biasa. Apa yang kita makan minum steril nggak? Belum tentu ya, Bu ya. Benar nggak? Pasti ada bakteri, benar nggak? Sesteril-sterilnya lah ya. Pasti ada bakteri. Nah, ini sistem pertahanan ini akan mencatat setiap mikroba yang pernah dikalahkannya. Tugas ini dikerjakan oleh sel darah putih, jenisnya ada limfosit B dan T ya. Keduanya dikenal sebagai sel memori. Jadi ada tentara yang dia memang bertugas nge-save kalau ada jenis-jenis virus atau bakteri yang khusus. Jadi dilihat gerak-geriknya, ngebomnya ke kita seperti apa gitu ya, nyerangnya seperti apa, dia save. Memang kita kalah dulu, betul tidak? Nah, nanti ketika diserang lagi, wah dia udah bisa ngalahin. Karena dia sudah mengesep duluan. Nah, itu ya, hebatnya ya. Nah, sel ini dapat mengenali dan menghancurkan mikroba dengan cepat sebelum kuman berkembang biak dan membuat kita jadi jatuh sakit. Jadi jika suatu saat masuk lagi ke dalam tubuh kita, dia sudah siap. Itulah tentara kita, Bu. Ya, makanya kalau sehat itu udah pasti syukur ya dari Allah yang memang sudah menyehatkan kita yang manfaatnya luar biasa, gitu ya. Oke, lagi itu adalah pengertian sistem imun ya. Jadi suatu jaringan yang kompleks ya antara organ sel ya. Nah, jenis sistem imun itu ada yang non spesifik. Kalau non spesifik ini yang memang ada bawaan sejak lahir. Jadi sudah ada apapun jenis yang datangnya ke kita, patogen atau penyebab penyakit yang datang ke kita, dia akan lawan. Ya, dia nggak mengenali dulu secara spesifik nggak. Nah, nanti lama-kelamaan akan dipelajari ini sel memorinya ada di yang tipe spesifik ya. Nah, ini jenis-jenisnya. Ternyata di kulit itu ada Bu pertahanan kita. Tadi batuk dan bersin sama. Itu jenis imun juga ya. Makanya bersin itu ada bacaannya ya Bu? Apa? Ya Allah atau alhamdulillah. Iya, itu berarti bekerja imun sistemnya Bu ya. Nah, kemudian ada yang larut, seluler, kemudian ini nih, ada sel NK. Ini Bu, sel NK itu adalah natural killer. Nah, dia yang akan mendeteksi di mana kalau tubuh sel kita menjadi abnormal. Jadi kalau ada CA atau ada tumor, nah sel NK-nya mesti ditambahkan untuk bisa melawan dia, gitu ya, menghancurkan. Nah, kemudian yang spesifiknya ya tadi seperti limfosit T, limfosit B gitu ya, itu spesifik ya. Next. Oh iya. Nah, macam-macam imunitas yang tadi ada dua. Sistem imun kita ada dua jenis. Yang pertama bersifat bawaan, ya atau tadi non spesifik. Ini natural alami. Imunitas bawaan ini sudah ada sejak lahir, ada di kulit, ada di jaringan, ada di sel mieloid, ada di sel darah putih, Bu. Ya. Nah, ini yang ada di kulit kalau ibu dicubit merah nggak? Merah, ya. Atau ibu dicubit jadi gatel gitu ya, reaksi-reaksi itu. Ya, kalau ditusuk jadi memerah gitu ya, itu reaksi inflamasi. Karena reaksi inflamasi sebetulnya ibu membangkitkan imun sistem gitu ya.
Nah, kemudian imunitas adaptif atau imunitas dapatan. Sebetulnya ini tuh terjadi atas rangsangan dari bawaan. Nah, ini muncul adaptif ini untuk dia aktivitasnya untuk tipe-tipe tertentu gitu. Mungkin jenis corona ya. Nah, itu adaptif. Ini ada berupa antigen, antibodi, limfosit A, limfosit B ya, T ya dan yang lainnya. Ini adalah imunitas adaptif dan ini terdapat dalam limfosit. Ya, ini jenis-jenis imun sistem ada yang memang bawaan dan memang dapatan adaptif gitu ya. Seperti Ibu imunisasi juga ya. Nah, imunisasi itu penting Bu. Ya, misalnya imunisasi untuk cacar ya. Suatu saat kena cacar nggak terlalu parah Bu, gitu. Yang nggak pernah imunisasi parah banget pasti gitu ya cacarnya. Terus polio dan sebagainya, Ibu ikuti aja secara lengkap Bu untuk anak-anaknya. Karena itu guna untuk kesehatan ya. Oke, next. Ya. Nah, sistem imunitas bawaan atau natural. Nah, ini yang memang sudah Allah anugerahkan ya, bahwa sistem imunitas bawaan ini sudah ada sejak lahir. Sistem imunitas bawaan ini merupakan sistem pertahanan lini pertama tubuh yang membantu pengenalan terhadap antigen asing. Antigen asing itu bisa berupa bakteri, virus, atau bahan kimia, Bu, ya. Nah, dan memainkan peran penting dalam aktivasi sistem imun adaptif. Jadi si imun adaptif itu akan teraktivasi oleh si natural tadi. Ya, jadi sistem bawaan dulu gitu. Imun bawaan memiliki karakteristik yang berbeda dengan imun adaptif. Kalau imun bawaan ini memiliki mekanisme pertahanan yang non spesifik. Artinya jenis apapun yang datang ke kita, dia pasti sudah di depan ini hadang gitu ya karakternya ya. Nah, ini dia itu tidak bisa membedakan Bu, patogen secara spesifik dan bisa langsung menyerang semua benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi dia nggak bisa mengenali dulu, pokoknya itu jenisnya kayak seperti kita ditusuk, ya, luka kan langsung reaksi histamin ada muncul. Dia nggak tahu itu teh apa, pokoknya pertahanan dulu aja. Nah itu ya. Namun imun bawaan ini tidak dapat mengingat benda asing apa saja yang pernah masuk. Nah, itu yang non spesifik ya. Dan bagaimana cara tubuh melawankan benda asing itu? Beda dengan yang tadi imun adaptif. Imun adaptif itu ngeker heula gitu Bu ya. Jenisnya kayak apa, corona seperti apa. Nah, baru dia nanti akan mengesep memori ketika kita diserang lagi dia udah tahu cara untuk melawannya. Nah, itulah imun adaptif ya. Oke, next masih imunitas bawaan. Mekanisme kerja sistem imunitas bawaan. Respon imun bawaan bekerja dengan melepas interferon dari sel yang terinfeksi oleh virus. Pokoknya dia akan reaksi gitulah ya ceritanya ya Bu ya. Nah, kemudian interferon tersebut berikatan dengan reseptor pada sel yang belum terinfeksi oleh virus dan memberitahukan supaya waspada nih terhadap serangan virus. Jadi kita punya tentara-tentara hebat ya. Sel yang belum terinfeksi segera memproduksi inaktif enzim yang dapat menghambat sintesis protein virus ya. Kemudian segera setelah virus masuk ke dalam sel, enzim akan diaktifkan dan virus tidak lagi dapat melakukan replikasi, kalah gitu Bu ya. Nah, kemudian natural killer Bu yang tadi saya ceritakan. Sel natural killer ini berperan dalam respon imun bawaan. NK sel ini menghancurkan sel yang telah terinfeksi oleh virus dan sel kanker dengan cara mengeluarkan bahan kimia yang dapat memecah membran sel tersebut. Ya. Jadi sel kanker kita ini ada dalam tubuh, Bu. Dan yang paling aktif sebetulnya kita selalu mengkambing hitamkan makanan, betul tidak? Apa-apa makanan gitu. Jadi kita bingung ya, pagi hari ada gorengan, makan jangan, makan jangan. Makan jangan. Benar nggak? Karena kata teman saya kolesterol. Atau makan yang dibakar ya, yang hitamnya kanker nih. Nah, itu kebanyakan mikir malah jadi penyakit. Bismillah aja yang penting ya. Betul nggak? Untuk sehat kita ya. Nah, si sel kanker ini ceritanya kalau misalnya dia sudah dia ada dalam tubuh kita dan dia itu akan aktif, akan menjadi berlebihan oleh karena penyebab yang tadi yang kedua Bu, yaitu apa? Emosi. Dia itu akan diaktifkan oleh faktor penyebab dalam yaitu emosi. Jadi sebetulnya penghindaran terhadap sel kanker yang aktif itu adalah bagaimana kita mengelola emosi tuh. Emosi. Harus sabar, benar nggak? Nah, jangan tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu juga bisa menjadi penyakit, Bu. Makanya melarang ya kita untuk tergesa
Gesa kalem gitu ya. Jadi ikhlas ya, terima ikhlas. Nah, itu bisa membantu. Tapi kalau misalnya kita marah-marah, sedih berlebihan, cemas Bu, apalagi stres, udah bangkit nih sel kankernya. Hah? Capek Bu, marah-marah itu bisa menghilangkan energi, betul nggak? Iya, langsung imun ngedrop ya. Kebayangkan kalau marah-marah itu sebetulnya nggak ada solusi? Enggak Bu, apa yang orang yang kita marahin nurutin gitu? Enggak ya. Anger WKHP. Iya ya. Oke, next. Ah, ini masih mekanisme kerjanya ya. Respon respon imun bawaan juga dapat bekerja melalui respon inflamasi. Jadi inflamasi itu ketika kita dicubit, ketika kita diakupuntur, Bu, diakupuntur dilukai nggak? Iya, dilukai oleh saya ya. Jadi ibu-ibu yang datang itu aneh ya, saya ini ditusuk-tusuk sama Bu Wina tapi datang lagi ya. Jadi saya melukai ya. Tapi sebetulnya melukai membuat respon infla inflamasi, Bu. Respon inflamasi itu membangkitkan imun sistem. Ada yang tidak terlihat sebetulnya kan. Saya itu melukai, tapi melukainya apa? Positif, Bu. Jadi mikro trauma positif. Tuh, yang flagnya bagus, Maya ketawa terus. Berseri ya, Bu, kayak bidadari turun dari langit. Masya Allah. Bahagia ya, dirawat. Benar nggak? Kenapa coba kita ini ibu-ibu mesti cantik, rawat diri? Karena kalau udah ngaca, Masya Allah cantik banget, jadi happy nggak? Happy. Mood cuci piring, bener nggak? Mood bekerja, karena kita happy. Coba kita kusam, Bu. Kita melihat kaca kusam, ngerjain apa juga jadi bete ya. Jadi cantik itu membawa ke tubuh happy, Bu. Endorfin muncul ya. Akhirnya kita giat dan berseri, Bu. Beda, beda ya dengan yang kusam, yang stres itu beda banget ya. Tercermin semua pada wajah. Ah, gitu. Cantik dulu ya. Bener nggak? Hah? Ibu-ibu cantik ya. Semua cantik di sini. Semua berseri di sini ya. Ada bapak-bapak di sini, Bapak. Oke. Nah, ini respon imun lah ya. Ini ceritanya respon imun itu bisa bekerja kalau inflamasi. Nah, akupuntur itu membuat tubuh kita inflamasi, Bu. Apa yang di titik akupuntur itu kan bikin merah ya, Bu ya. Nah, kemudian respon pertahanan lokal pada jaringan yang terluka akibat trauma maupun infeksi. Tuh. Jadi akupuntur itu dilukai itu tapi ada manfaatnya ya. Jadi ketika partikel asing masuk ke dalam tubuh, lini pertahanan pertama pada respon inflamasi adalah makrofag jaringan yang melakukan fagositosis. Ibu kan kita ada bakteri ya. Nah, kita akupuntur nih. Dia langsung melebar, Bu, si aliran pembuluh darahnya. Terus udah gitu ada fagositosis. Dia akan makanin penyebab penyakit ya, patogen-patogen dimakanin sama dia, Bu. Jadi diaktifin. Jadi akupuntur itu sebetulnya mengaktifkan ya, mengaktifkan sel-sel kita. Kemudian ini pertahanan kedua adalah neutrofil. Nah, ini neutrofil yang keluar melalui celah-celah pembuluh darah menuju jaringan yang rusak untuk melakukan fagositosis. Ini proses akupuntur tuh begini sama dengan dilukai. Ibu pakai pisau, cet, langsung kan luka bentuk jaringan baru kan ya Bu ya? Yang jaringan baru lebih halus ya. Nah, lebih bagus lagi kan jaringan yang luka itu. Pertahanan tubuh kemudian dibantu oleh monosit yang berubah menjadi makrofag dalam menjalankan fungsinya sebagai sel fagosit. Nah itu ya, jadi reaksinya luar biasa lah imun sistem ini ya. Rangsangan dari jaringan yang terluka mensekresikan koloni stimulating factor yang meningkatkan produksi leukosit untuk membantu menanggulangi inflamasi. Jadi setelah inflamasi aktif dia sel darah putihnya ya, leukositnya. Nah, selain berperan sebagai pertahanan pertama tubuh yang imun natural ini, imun bawaan ini juga berperan dalam menstimulasi respon imun adaptif. Nah, tadi kan ada dua jenis ya, Bu. Respon imun natural dan adaptif. Nah, si adaptif itu akan terangsang oleh si imun natural. Jadi kalau di akupuntur baru sekali, saya baru mengaktifkan respon natural, Bu. Kalau Ibu dilakukan berulang, nanti akan merangsang adaptif. Nah, itu makanya akupuntur harus dilakukan berulang. Ya, untuk mengaktifkan keduanya, Bu, baik imun natural maupun imun adaptif, gitu ya. Oke, imun bawaan nanti memberikan sinyal, second sinyal untuk mengaktifasi limfosit B dan T yang bertanggung jawab atas respon imun adaptif. Seperti itu, Bu. Jadi kalau untuk mengaktifkan kedua imun harus dilakukan berulang di akupunturnya, ya. Oke.
Next, Kang. Ya, nah ini sistem imun adaptif ya. Sistem imun adaptif ini mekanisme pertahanan tubuh berupa perlawanan terhadap antigen tertentu. Jadi dia dikatakan spesifik karena dia mah tahu Bu, virus flu, tahu dia mengidentifikasi corona atau apa gitu ya, kolera atau flu burung, dia tahu. Dia yang menyimpan memori. Nanti ada ketemu lagi kita kena virus corona lagi, dia udah tahu gitu. Pinternya ini sel memori ini ya. Nah, sel imun adaptif ini terutama diperankan oleh limfosit B dan T. Ada 3 jenis molekul ya, MHC, antibodi, dan reseptor sel T ya. Patogen dapat mengembangkan strategi. Tuh, hebatnya patogen. Patogen itu penyebab penyakit lah ya, anggap itu adalah virus, bakteri, atau bahan kimia yang berbahaya gitu ya. Patogen dapat mengembangkan strategi untuk mengecoh atau menekan mekanisme sistem imun. Tuh, dia bisa mengecoh sistem imun kita ya demi mempertahankan infeksi yang telah dijangkitnya. Respon imun adaptif ini diperankan oleh sel efektor dan molekul terkait. Nanti setiap hari keempat dan kelima. Ibu kalau misalnya batuk ya, nah ibu udah lama, seminggu misalnya. Ibu kan harus sudah minum antibiotik. Nah itu. Tapi kalau baru pertama kali, jangan Bu, dikit-dikit antibiotik. Jangan dulu. Kita punya imun sistem bawaan ya. Paham dari situ ya. Karena sudah, biasanya ibu-ibu suka menduplikasi antibiotiknya apa yang dulu pernah batuk gitu ya. Nanti Bu biasanya kalau udah lama ya hari kelima udah nggak sembuh-sembuh baru minum antibiotik gitu ya. Atau kita boleh digunakan apa? Akupuntur kan sama aja. Ya. Nah, ini respon imun adaptif diperankan tadi udah ya. Nah, ini hari keempat dan kelima ya setelah infeksi awal. Jadi setelah kadar antigen menurun ke bawah ambang batas sistem imun adaptif, respon akan berhenti. Tapi sebetulnya dia ini sedang bekerja. Dia pengen tahu udah kalah kan daya ambang. Nah, tapi dia sebetulnya bekerja Bu untuk tahu gitu. Oh, ini karakternya begini nih bakterinya. Nanti ketika diserang lagi dia langsung akan tahu. Nah, itu ya karakternya seperti itu. Itu sel imunitas adaptif, makanya dikatakan spesifik. Kalau tadi yang natural itu adalah non spesifik. Apapun yang masuk ke dalam tubuh kita dia akan serang. Dan dia tidak bisa mengingat, Bu. Kalau ini dia bisa mengingat gitu. Wah, jadi tahu ya. Masya Allah. Oke, lagi next. Nah, ini jenis yang adaptif ya, ada limfosit T dan B. Ini kalau dilihat Bu, seperti ini Bu, ya. Sel imun kita. Jadi keduanya dihasilkan oleh sumsum tulang. Sumsum tulang kita ini bagus sekali ya dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah dan menghasilkan antibodi yang sesuai dengan antigen yang masuk ke dalam tubuh. Sumsum tulang kita dalam akupuntur ada titiknya, Bu. Titik yang ke arah sumsum tulang itu kalau dalam kitabnya merupakan titik panjang umur. Karena apa? Imun sistemnya kan pertahanannya diperkuat gitu ya. Oke. Next. Nah, ini jenisnya lagi ya. Ada monosit, basofil, ini kayak gini lah ya Bu ya, kurang lebih. Terus next, gambar lagi. Ya. Nah, terus bagaimana kalau kekebalan tubuh kita buruk Bu? Kita lihat tanda-tandanya ya. Mengenali tanda-tanda awal melemahnya sistem kekebalan tubuh sangat penting nih untuk manajemen kesehatan yang proaktif. Manifestasi dari infeksi yang sering terjadi, terutama yang berulang atau sulit dihilangkan, mungkin merupakan indikator kuat adanya gangguan kekebalan. Contoh misalnya, infeksinya yang sering terjadi, terutama yang berulang atau persisten seperti sinus, ya, pneumonia, bronkitis, ya, atau infeksi telinga. Nah, itu kalau sering berulang terjadi, berarti kekebalan tubuh kita kurang bagus gitu ya. Kemudian penyembuhan lukanya lambat. Kalau misalnya luka, lama banget Bu sembuhnya. Itu kenali, berarti kan kurang sigap si selnya ya. Nah, itu bisa dengan akupuntur Bu. Akupuntur itu saya pernah luka ya jatuh dari motor, saya kepung di daerah yang luka itu cepat membaiknya. Berarti kan merangsang ya. Nah, kenali kalau misalnya luka udah susah disembuhkan atau lama berhari-hari itu berarti kekebalan imun menurun. Kemudian kelelahan kronis ditandai dengan rasa lelah yang terus menerus tiap hari lelah wae. Nah, itu ya. Memang aktivitas tapi mudah lelah itu berarti imun sistem kita sudah mulai menurun ya. Dikit-dikit pegel-pegel gitu ya Bu ya. Nah, itu juga sama ya, itu kenali. Kelelahan yang terus menerus dan mendalam sehingga menghambat
aktivitas sehari-hari dan tidak membaik dengan istirahat. Misalnya kita mudah lelah, istirahat, baik lagi. Ini udah istirahat. Nah, itu berarti dia imun sistemnya udah menurun ya. Kemudian kerentanan terhadap alergi. Nah, misalnya ini AC gatel-gatel, betul nggak? Jadi kali gata. Nah, itu juga sama ya, berarti imunnya menurun. Ada AC bersin-bersin ya, keluar lendir gitu ya, pagi hari atau malam hari atau cuaca dingin hujan. Itu juga kekebalan menurun ya. Nah, gatal, ruam atau gejala pernapasan ya tadi ya seperti rinitis, sinus itu udah orang yang punya sinus, rinitis udah pasti kekebalan imunnya menurun itu. Ya, bisa dengan akupuntur dan sudah ada penelitian gitu ya. Oke, lagi ya tanda-tanda sistem kekebalan tubuh. Nah, pengenalan dini itu penting. Tanda-tanda yang tadi kekebalan itu penting ya. Kenapa? Diagnosis yang tepat waktu terhadap kondisi mendasar yang mungkin menyebabkan kesehatan kekebalan tubuh buruk. Jadi Bu jangan dihiraukan, jangan dihiraukan. Maksudnya jangan diabaikan ya. Ketika Ibu mudah lelah, dengan istirahat tetap lelah, itu berarti imun menurun. Segera datang klinik clinician untuk diakupuntur. Iya ya Bu, langsung ingat Bu Winda. Intervensi medis yang tepat ya. Jadi bisa mengenali Bu kalau udah ada tanda-tanda segera aja ke dokter bisa gitu ya. Nah ini untuk intervensi medis yang tepat jika diperlukan untuk mengatasi akar permasalahannya, memulihkan mekanisme pertahanan alami tubuh. Ya. Kemudian tindakan proaktif untuk memperkuat kekebalan dan mencegah infeksi. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda, udah aja Bu, boleh datang ke dokter gitu ya, konsultasi, kemudian boleh melakukan akupuntur. Ini akhir-akhir ini saya kenapa ya mudah lelah, langsung aja akupuntur. Gitu ya, nanti seger lagi ya. Wah, yang udah merasakan manfaatnya mah Ibu udah semuanya. Enak ya Bu ya. Jadi ketagihan. Betul ya. Nah, itu ya, mengapa pengenalan dini itu penting. Oke, next kan. Ya, nah sekarang bagaimana peranan akupuntur? Tadi di awal sudah disinggung ya, bahwa akupuntur itu dilukai sama saya ya. Tapi lukanya bagus ya, mengaktifkan imun. Oke, next. Ya, nah disinilah letak ilmu pengetahuan yang menarik ya, menghubungkan akupuntur dengan kekebalan. Titik-titik akupuntur ini sering disebut sebagai titik akupuntur yang dipetakan secara termat ya. Tentunya kalau di akupuntur harus datang ke yang ahli ya. Nah, jadi kalau yang ahli itu berarti sudah ada kompetensinya, jangan sembarangan juga ya. Nah, nanti si titik-titik ini dengan cermat pada tubuh manusia, masing-masing nanti berkorelasi dengan fungsi kesehatan tertentu ya. Ketika seorang ahli akupuntur memasukkan jarum setipis rambut, jarumnya tipis kan Bu? Tipis. Sekarang yang asalnya takut jarum jadi enggak ya? Bahkan pernah merasakan 400 jarum. Oke, memasukkan jarum setipis rambut ke titik-titik tertentu diyakini bahwa respon imun tubuh stimulasi. Jadi sekarang nggak ragu ya kalau akupuntur untuk imunitas. Betul tidak? Nah, stimulasi ini memicu pelepasan sel kekebalan dan sitokin anti-inflamasi. Jadi akupuntur tuh gini, cara kerjanya pertama dia akan reaksi inflamasi dulu. Ibu akan memerah kan di sekitarnya. Tapi nanti diakhiri dengan anti-inflamasi. Nanti dia akan muncul kortikosteroid alami, Bu, penenang alami. Jadi nggak usah pakai alat penenang atau nggak krem penenang, nggak usah. Kalau habis di akupuntur udah aja. Gitu ya, biar dia prosesnya alami. Oke, next kan. Nah, ini WHO aja menyatakan ya. Ini WHO nih. WHO menyatakan bahwa akupunktur bisa untuk meningkatkan imun sistem, Bu. Ini berarti WHO itu kan organisasi kesehatan apa, Bu? Dunia. Bu mengakui. Jadi, Ibu masih ragu dengan akupunktur? Tidak, ya. Udah yakin, oh mekanisme kerjanya begini gitu ya terhadap imun sistem. Jadi kalau untuk anak-anak bisa Bu, ya. Misalnya Ibu mau keluar kota, mau meningkatkan imunitas dulu biar misalnya di luar kota atau di luar negeri yang memang cuacanya kurang mendukung, nah Ibu tingkatin lagi dengan akupuntur bisa, ya. Jadi nggak ragu ya Bu ya, datang ke akupuntur untuk terapi akupuntur imun sistem. WHO saja sudah mengakui, ya. Oke. Next. Ya, nah perlakuan akupuntur terhadap imun sistem.
nanti titik-titik yang akan saya lakukan penusukan untuk imun sistem itu memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah sentral. Sentral ini maksudnya sistem secara pusat. Nah, saya akan menusuk titik akupuntur yang menuju ke sistem secara pusat untuk mengaktifkan hipotalamus, pituitari, kelenjar endokrin, Bu. Karena nanti organ-organ ini akan aktif, limfoid ya, kemudian sumsum tulang akan aktif sehingga apa yang muncul? Dua imun tadi. Apa saja, Bu, imunnya? Ya. Jadi tahu ya, Bu ya? Yang pertama akan bangkit dulu yang mana, Bu? Natural. Baru adaptif. Jadi si adaptif akan muncul karena teraktivasi oleh yang namanya betul. Kalau sekali akupunktur yang muncul yang mana? Yes, kalau dilakukan berulang adaptif muncul, ya. Oke, kemudian saya juga akan melakukan penusukan dengan tujuan ke sistem perifer. Sistem perifer ini ya lokal. Ditusuk di situ langsung memerah, betul tidak? Ya, itu reaksi lokal. Reaksi inflamasi lokal dan regional jaringan atau sel mieloid ini akan mengaktifasi dua imun lagi, yaitu imunitas natural dan adaptif seperti itu. Ya, oke, itu adalah perlakuan akupunturnya. Next. Ya, reaksi inflamasi akut. Di sini ada kata-kata hilang ya Kang. Oke, nah ini kalau dalam keadaan tadi sekali di akupuntur ya Ibu-ibu. Nah, sekali di akupuntur ini peningkatan sistem komplement ya. Ini yang ada pada natural ya. Kemudian aktivitas fagositosit dan sitotoksis. Ini tuh memakan makroba ya, memakan sel-sel yang mati ya, dia ganti gitu. Itu memang seperti itu. Makanya regenerasi sel. Orang sakit itu ketika sel tidak mampu terregenerasi 1 hari, jutaan sel itu akan mati. Kemudian bangkit lagi, Bu. Nah, sekarang bangkitnya berapa? Yang mati 15 juta. Kalau imun sistemnya terganggu, yang bangkit mungkin cuma 1.000. Dari 15 juta ke 1.000 kan jauh ya, Bu. Nah, dengan akupunktur mungkin 15 juta tergantikan berapa? 12 juta gitu. Seperti itu, Bu. Mau kan sel tetap muda? Mau, karena umur hanya angka. Jadi jangan kalah sama umur ya, Bu. Bu, meskipun angka kepala 5, kepala 6, tapi sel tetap muda. Itu cara untuk akupuntur meregenerasi sel ya. Oke, kemudian dilakukan akupunktur berulang. Nah, ada akupunktur pasien-pasien saya itu 5 tahun, 6 tahun, Bu. Bahkan di bawah ditanya, Ibu kesini lagi? Iya, Bu, selama Bu Winda masih ada, saya juga masih ada, masih hidup ya, saya terus aja cina akupunktur sampai bukunya tebal ya. Nah, itu berarti kronik, ya artinya sering berulang. Nah, kalau sering berulang tadi membangkitkan imun adaptif ini ya, peningkatan sistem komplement ini mah dari naturalnya ya. Nah ini yang dari adaptifnya, rangsangan terhadap limfosit B T untuk peningkatan antibodi humoral dan seluler. Kemudian ini Bu, imunologi recognition ya. Jadi luar biasa kalau dilakukan berulang. Berdasarkan jurnal penelitian yang rinitis ya Bu ya, kemudian dia asma itu 30 kali perlakuan Bu. Itu kan bagus banget. Berarti kan nggak cukup sekali ya Bu ya. Ibu kalau misalnya ke sini agak jauh mungkin sebulan sekali bisa, boleh Bu. Jadi nggak harus setiap hari dan memang anjurannya nggak setiap hari, seminggu mungkin sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali juga bisa melakukan akupuntur Bu. Ya, siap ya Bu? Insya Allah. Ini reaksi inflamasinya ya. Next kan. Ya, jadi kesimpulannya reaksi akupuntur terhadap tubuh manusia itu apa? Tadi saya rangsang ke pusat dulu kan? Hipotalamus. Segala juga ke pusat, Bu. Pusatnya di sini saya bilang ya. Belum kan? General ya. Nah, ini hipotalamus ini mempengaruhi sistem sentral. Nah, kemudian di area lokal ada reaksi inflamasi lokal dan regional. Perlakuan berulang. Nah, ini tadi ya, reaksi inflamasi kronik ini sebagai pemeliharaan kondisi respon imun untuk mencapai tahapan regulasi dan keseimbangan. Jadi bisa seimbang itu harus dilakukan secara berulang Bu, baru bagus ya.
Nah, ini contohnya ya, orang alergi, dermatologis 30 kali dengan model tapering down. Jadi kombinasi ini dengan obat gitu ya, yang alergi hasilnya 30 kali bagus. Asma 20 kali dengan model tapering down. Nah, itu seperti itu. Itu kesimpulan dari akupunktur ya, reaksi akupunktur yang berhubungan dengan sistem imun gitu ya. Oke, next. Nah, ini kalau berupa ini ya, skemanya, titik akupuntur kita stimulasi, akan terjadi peningkatan endorfin. Sebetulnya peningkatan endorfin bisa kita ciptakan, Bu, tanpa kita lakukan titik akupuntur, itu adalah dengan senyum. Karena waktu dulu ya, saya bilang bangun tidur harus senyum, jangan kebalik ya. Nah, kalau kebalik, itu yang jahat semua yang muncul. Udah seharian itu bad mood, betul tidak? Ah, jadi kalau senyum, ya kita juga ikhlas ya mengerjakan pekerjaan rumah, betul tidak? Ya, jadi jangan lupa ya, senyum itu meningkatkan endorfin, Bu. Ya, peningkatan endorfin, metenkafalin dan beta endorfin dalam liquor cerebrospinalis dan peredaran darah tepi, akhirnya immunoneuromodulation. Ya, tersimulasi sistem imun kita. Nah, itulah rangsangan reaksi akupunktur. Berarti akupunktur untuk imun sistem itu aman nggak, Bu? Aman ya. Ternyata dilukai sama saya aman nggak, Bu? Aman ya, nggak takut lagi ya. Nah, oke, next Kang. Ini sudah kan? Iya. Ya, manfaat akupuntur akhirnya terciptalah manfaat akupuntur dalam imun sistem. Yang pertama, akupuntur kan? Yang pertama, dampak dari akupuntur memberi manfaat dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya. Jadi pemahaman dan penerapan akupunktur untuk mendukung sistem kekebalan tubuh memang merupakan bukti bahwa kedalaman dan kebijaksanaan praktek penyembuhan kuno. Orang zaman dulu belum ada dokter barat, sehat-sehat ya. Sehat gitu ya. Karena kan ada ininya apa? Penyembuhan zaman dulu ya, zaman kuno dulu ya. Nah, itu. Terus kemudian menjadikan jalur alami dan non-invasif menuju sistem kekebalan tubuh yang kuat dan tangguh. Jadi jangan dulu nunggu corona nyerang lagi ya, Bu. Nah, kita harus melakukan pencegahan. Corona nyerang lagi, ekonomi juga ambruk, Bu. Benar nggak? Banyak yang di PHK dan sebagainya macam ya. Nah, makanya biarin corona datang lagi, tapi kita tetap kuat ya. Itu dampak dari akupuntur, berarti manfaat yang pertama bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, akupuntur untuk melakukan perawatan pencegahan. Jangan dulu nunggu sakit ya. Dalam hal pengobatan pencegahan, akupunktur lagi. Akupunktur muncul sebagai pendekatan terapeutik yang sangat menjanjikan. Pendekatan terapeutik itu berarti teknik mengobati gitu ya, Bu ya, gejala-gejala. Akupunktur memainkan peran penting dalam memelihara kesejahteraan secara keseluruhan dan melindungi terhadap potensi masalah kesehatan. Dengan mengatur apa fungsi alami tubuh, ia meningkatkan keharmonisasian dan kekuatan sehingga secara efektif mencegah timbulnya penyakit. Aktifkan dulu gitu ya. Sesi akupuntur secara teratur dipandang sebagai strategi kesehatan preventif yang dapat membekali tubuh dengan peningkatan kekebalan dan peningkatan kesejahteraan. Jadi dengan penempatan di titik akupuntur yang sangat strategis ya. Nah, ini dimungkinkan untuk menstimulasi dan meningkatkan mekanisme penyembuhan bawaan tubuhnya sehingga menghasilkan sistem kekebalan yang diperkuat, peningkatan tingkat energi dan manajemen stres yang lebih baik. Efek akupuntur kenapa ya setelah akupuntur menjadi bahagia? Ada yang pernah melakukan akupuntur kan? Efek akupuntur itu ada euforianya, Bu. Kenapa? Karena endorfin meningkat. Siapa endorfin? Itu adalah hormon kebahagiaan. Jadi kan habis akupuntur happy ya. Nah, jadi yang pertama tuh happy dulu makanya. Ya. Oke, akupuntur mengembangkan pendekatan komprehensif terhadap kesehatan yang lebih dari sekedar manajemen gejala. Memperdaya individu untuk mengendalikan kesehatan mereka dengan cara yang proaktif. Jadi di sini teknik akupuntur itu adalah penyembuhan kuno, ya teknik penyembuhan kuno yang memang perjalanannya kok lambat ya. Baru tren-trennya sekarang ya. Kenapa gitu ya? Nah, karena kan kita perlu penelitian. Riset penelitiannya itu
Dari dulu sudah ada, terus sekarang berkembang didukung oleh WHO dan sekarang menjadi besar dan akhirnya banyak diminati oleh kalangan semua. Baik secara medis kedokteran barat dikombinasi gitu ya, maupun secara holistiknya gitu. Nah, itu akupuntur perjalanannya ya. Bahkan sekarang ini kadang yang lebih alami ya akupuntur, ada juga yang memang kombinasi ya, memerlukan kita obat medis tapi dikombinasi dengan akupuntur akan lebih cepat gitu ya. Oke, itu jadi akupuntur bisa untuk pencegahan. Jadi jangan takut lagi, jangan ragu lagi untuk datang ke akupuntur untuk terapi imun sistem ya. Kemudian yang ketiga, akupuntur dapat membantu gangguan kekebalan tubuh. Nah, ini untuk penyakit-penyakit gangguan kekebalan tubuh nih. Ya, efek terapeutik akupuntur ini beragam, sangat bermanfaatnya ya bagi individu. Nah, ini yang pertama penyakit autoimun. Ya, pasien saya juga ada Bu, banyak yang autoimun ya. Nah, ada yang terkena ke arah rheumatoid arthritis ya. Rheumatoid arthritis Bu, nyeri-nyeri sendi, radang sendi. Ibu kebayang nggak kalau Ibu mungkin radang sendi mungkin cuman lutut aja. Ini semua sendi Bu. Ini semua panggul juga nyeri semuanya. Itu adalah autoimun yang jenisnya RA Bu, rheumatoid arthritis. Ya, atau istilahnya apa Bu? Rematik. Ya, akupuntur dapat meredakan kondisi seperti rheumatoid arthritis, juga lupus, ya, dengan mengatur respon imun dan mengurangi peradangan. Kemudian, stres yang kronis. Hati-hati, stres yang kronis itu bisa menjadi autoimun, jadi hiperaktif dia. Makanya jangan kebanyakan stres. Healing ya, Ibu-ibu. Harus banyak healingnya juga ya. Akupuntur membantu memicu respon relaksasi tubuh. Atau di akupuntur, ya healing iya, akupuntur iya. Tadi ya, efek akupuntur meningkatkan endorfin sehingga kita akan happy. Healing nomor hiji ya. Itu ya. Ya itu bilang sama suami Bu ya. Kita nih mesti healing ya. Nah, kemudian penyakit kronis seperti cancer ya. Nah, ini akupuntur tidak hanya mengurangi efek samping pengobatan tetapi juga meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. Orang yang sehat itu udah kekebalan tubuhnya udah jelek banget. Makanya akupuntur pengaruhnya bisa untuk membantu ke arah imun sistemnya karena orang sehat itu kan luar biasa ya, makan aja nggak mau ya. Nah, itu diningkatin nafsu makannya seperti itu. Untuk gejala-gejalanya bisa dengan akupuntur. Nah, ini sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Journal of Acupuncture dan Meridian Study menunjukkan bagaimana sesi akupuntur secara teratur selama 3 bulan secara nyata meningkatkan penanda fungsi kekebalan pada pasien kanker yang menjalani kemoterapi. Kemoterapi itu Bu dibabat ya, semua yang baiknya, yang buruk iya, yang baiknya juga dibabat Bu kemoterapi itu. Berarti kan kekebalan menurun. Nah, akupuntur masuk di situ untuk meningkatkan kekebalan lagi. Itu makanya penerapian CA itu bisa dengan akupuntur. Nah, Ibu, kita daripada berpikir CA mending lebih baik sehat dulu, benar nggak? Di sini semua insya Allah sehat semua, mending kita menjaga gitu. Preventif itu akan lebih lebih baik ya. Orang menggali sumur ketika musim panas ya. Nah, jangan jangan dulu menunggu musim panas kan. Kita menggali sumur dulu, betul nggak? Nanti ketika kemarau datang, enak, betul nggak? Orang buat senjata setelah peperangan terjadi. Baru bikin senjata gimana apa yang terjadi? Kebom duluan, Bu. Senjatanya belum belum jadi. Nah, itu dia ya. Jadi kita menjaga kesehatan pun lebih baik pencegahan, preventif. Pencegahan lebih baik daripada mengobati ya. Oke, nah itulah manfaat dari akupuntur ya. Nah, kesimpulannya akupuntur bukan hanya pengobatan yang berdiri sendiri ya, namun harus menjadi bagian penting dari rencana kesehatan holistik kita. Jadi Ibu tuh ada suatu rencana lah dalam hidup kita, misalnya 1 bulan itu saya jadwalkan akupuntur berapa kali, karena itu investasi kesehatan. Dan akupuntur mah bukan kita seperti berobat datang ke dokter, minum obat, setelah sembuh nggak datang lagi kan Bu. Kalau akupuntur mah investasi jangka panjang. Bisa dijadikan sebagai pola hidup kebiasaan gitu. Nah, kalau di Cina sana, orang-orang yang udah sepuh aja naik kereta ya Bu ya, dia mau cencu, mau akupuntur, udah usia 80 lebih tahun gitu. Berarti dia udah akupuntur dari waktu muda kan. Nah, akupuntur bisa dijadikan sebagai rencana kesehatan holistik. Jangan dulu nunggu gagal ginjal Ibu baru datang ke akupuntur. Salah Bu. Ya. Jadi pencegahan daripada
sekarang ya. Oke, kemudian hal ini berpusat pada filosofi keterhubungan dan keseimbangan yang bertujuan untuk menyelaraskan pikiran, tubuh, dan jiwa. Jadi datang ke akupunktur itu untuk supaya kita pikiran jadi waras, Bu. Karena di rumah kan nggak waras biasanya ya, stres, benar ya. Jadi kita harus selain healing, akupunktur bisa membantu kewarasan kita karena bisa untuk membantu kelainan mental ya. Nah, itu. Oke, kemudian dengan mengaktifkan kemampuan penyembuhan bawaan tubuh, ini membantu memulihkan keseimbangan sehingga meningkatkan kesehatan fisik, mental juga jernih ya, stabilitas emosional. Betul nggak? Nah, emosi kita tetap terjaga ya. Makanya di sini ada logonya. Keep health. Oke, jadi akupuntur manfaatnya apa? 1, sehat. 2, cantik. 3, rahasia. Happy, health, beauty. Oh, bahagia, sehat, dan cantik. Itu, Bu, modal kita ya. Oke, selesai ya. Oke, selesai ya. Tuh, keep happy, health, and beauty with akupunktur supaya tetap awet muda. Oke, selesai ya materinya. Oke, baik saya pindah ini ya, lanjut kepada moderator sama Teh Lina. Mohon maaf jika ada kekurangan, nanti ada pertanyaan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ibu, mohon tapi Ibu jangan kemana-mana dulu karena sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Oh iya, tanya jawab. Oke. Sesi tanya jawab ini. Oke. Kita akan mengetahui siapa aja nih yang bakalan dapat hadiah. Oh, wah, hadiahnya udah banyak nih Iya, ya. udah. Nanti ada pertanyaan juga dari saya ya. Iya, betul. Berarti yang soal-soal yang tadi. Iya, satu pertanyaan terakhir, Bu. Ya, oke. Nah, yang mau bertanya dulu. Iya, jadi saya infoin dulu di sini kita punya 6 hadiah. Ada ada 6 punya hadiah. 2 produk Blue Shower Gel yang ini, Bu. Blue Shower Gel yang 250 ml ini Wah, salah satu gede juga ya shower gelnya. Iya, itu banyak banget manfaatnya selain mampu menghilangkan bau badan, bau kaki juga jerawat pada punggung. Oh, shower gelnya ya. Iya, Blue Shower Gel itu manfaatnya itu, Ibu. Ya. Lalu kita juga punya 3 voucher potongan Rp50.000 untuk all treatment di salonnya Lination. Wow, hebat. Karena emang di Lination ini juga kita punya salon, Ibu. Ya. Jadi bukan untuk kesehatan aja, ada salonnya tapi nih. Untuk kecantikannya juga, ibu-ibu, Bapak. Iya. Seperti itu. Dan satu lagi nih gongnya hadiahnya itu free treatment akupuntur kesehatan langsung sama Ibu Winda. Nah, bisa langsung digunakan hari ini, Bu ya. Iya, boleh. Akupuntur. Nah, boleh silakan untuk ibu-ibu mungkin yang mau bertanya. Iya, yang mau bertanya silakan. Yuk, dipersiapkan dulu pertanyaannya apa. Yang bertanya dapat hadiah ya? Iya, betul. Oh iya. Untuk 5 orang. Untuk 5 orang yang bertanya. Ya, oke, apa aja boleh, bebas. Berapa kali akupuntur atau apa sesuai dengan Bu ya. Udah berhatam ya. Berapa kali ya? Ya, Mangga. Boleh. Iya, boleh. Boleh. Mungkin Ibu ya, dulu ya. Bu Ambar ya. Ibu. Ya, Bu, kan saya punya ipar ya, dia ginjalnya kan udah tinggal 1 gitu. Nah, itu banyak penyakit yang muncul itu apa aja ya, Bu ya? Iya. Misalnya itu. Banyak penyakit. Bagaimana cara menanganinya? Iya. Oh, oke. Ya. Kebetulan kemarin kakinya agak bengkak itu disebabkan apa ya, Bu ya? Oke. Iya. Baik, Bu Ambar. Terima kasih. Ya. Langsung jawab. Iya, langsung jawab dulu aja. Bu Ambar itu punya saudara ya. Saudara ya, Bu ya? Ipar. Umur berapa, Bu? Oh, umur 49 tahun. Iya, mengalami gagal ginjal? Oh. Sebelahnya diangkat? Oh. Iya. Jadi sebelahnya tuh didonorkan ya. Berarti hidup dengan 1 ginjal ya. Nah, itu juga akan mengganggu menurunkan daya tahan tubuh, Bu. Otomatis seperti nanti ada pembekakan. Karena fungsi ginjal itu untuk metabolisme air. Pasti akan terjadi udem-udem, Bu, bengkak-bengkak.
Nah, akupuntur peranannya terhadap kasus yang eh, keponakan ibu itu ya. Oh, ipar ibu itu. Oh iya, keponakan yang didonorkan. Oh, udah nggak ada. Oh iya ya, oke. Berarti kita bantu itu kalau akupuntur nanti melihat gejalanya saja, Bu. Nah, gejala yang muncul yang terjadi pada ipar ibu itu apa saja? Misalnya udemnya. Nah, kita bisa bantu untuk melancarkan sirkulasi airnya, cairannya. Terus kemudian nanti mungkin ada gejala-gejala lagi nafsu makan gitu ya, atau dari sisi emosinya, nah atau dari sisi imunitasnya itu kita bisa bantu. Tapi kalau 100% gitu ya untuk bisa bagus lagi ginjalnya itu mungkin belum ya Bu ya, tapi kita bisa membantu mengurangi Bu gejala-gejala yang ada pada ipar ibu. Oh, boleh Ibu nanti misalnya dicoba dulu dengan perawatan akupuntur yang Ibu juga tahu tadi ya, kinerjanya akupuntur itu sangat aman tanpa efek samping, tidak ada obat-obatan kan yang masuk, hanya kita membantu stimulasi dari energi ginjalnya. Nah, nanti Ibu sarankan aja misalnya mau konsultasi dulu dengan saya, nanti saya jelaskan boleh gitu ya. Mungkin disarankan dulu untuk ini dulu kali ya, apa? Bertemu dulu untuk wawancara dulu gitu Bu, supaya lebih lanjut. Nanti mungkin mau treatment atau tidaknya nanti kan tergantung keputusan pasien. Ya, dari ginjal Bu, karena ginjal tadi fungsi untuk metabolisme air. Ya Bu ya, seperti itu Bu. Baik, terima kasih Bu Baik, Ambar. terima kasih. Wah, Kita lanjut ya, Bu ya Winda ya. boleh. Ada Ibu di belakang dulu. Silakan Ya, diperkenalkan diri. enggak, Ibu Eki. Iya, Ya, udah langsung aja ya. ya langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih atas wabarakatuh. kesempatannya. Tadi saya lihat dari materi Ibu Winda, itu ada model tapping down gitu ya, kalau nggak salah ya. Nah, itu apa ya model tapping Taperik down itu apa? dalam Ya, akupuntur tapping ya. down. Iya. Oke, terima Oke, kasih itu Bu aja. Eki. Makasih. Oke, dah. Untuk tapering down itu seperti ini, Bu. Ketika misalnya dia lagi gejala akut ya, kita melakukan akupunktur itu sesering mungkin. Misalnya seminggu kita lakukan 3 kali. Seminggu 3 kali, minggu depannya seminggu 3 kali. Nanti melihat dengan gejala berkurang, nanti kita lakukan seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali, seminggu 2 kali. Nanti kita lakukan lagi seminggu sekali. Seperti itu. Itu tapering down dalam tindakan akupuntur, Bu. Seperti itu. Ya, jadi nanti lama-kelamaan bisa mungkin 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Betul, seperti itu. Ya, oke. Dan Eki terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Ya, Selanjutnya tadi ada lagi? siapa lagi mau bertanya? Ya, boleh Ini dulu, Ibu. Kak. Mangga. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Saya Ibu Eti Handayani dari Cibubur Tengah. Ayah, Bu Eti ya. Misalkan kalau kita terapi akupuntur, misalkan untuk pegal-pegal kaki, Betul. apakah harus dibarengan dengan pantangan, misalkan nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, atau dengan olahraga gitu. Oke, baik. Terima kasih ya, Bu Eti. Ya, jadi kalau akupuntur itu tidak ada pantangan ya, Bapak Ibu. Mau makan, boleh. Tidak ada pantangan, pokoknya sehabis akupuntur. Hanya yang perlu dicermati itu misalnya begini. Ibu mau kombinasi dengan bekam misalnya, Bu ya. Bekam dikeluarkan darah. Nah, habis akupunktur, terus dibekam, nanti hati-hati bisa pingsan, kolaps gitu ya. Kalau bisa beda hari. Ya, karena kan kalau dibekam keluarin darah kan pengeluaran darah ya Bu ya, energi akan terkuras gitu ya. Nah, terus sedangkan akupuntur kan menstimulasi energi Bu. Lagi proses, takutnya kolaps kayak gitu ya. Tapi kalau habis akupuntur, Ibu tunggu misalnya mau mandi, ya tunggulah. Itu kan masih membuka Bu pori-pori, tunggulah setengah jaman gitu ya. Nah, nanti Ibu mau mandi. Kalau makan sih enggak sih. Makan nanti tergantung pada kesehatan Ibu, gejalanya apa. Mungkin makan itu kalau dalam akupuntur itu 4 sehat 5 sempurna. Yang penting nomor 1 happy dulu, jangan lupa berdoa. Jangan mencela makanan gitu aja ya Bu ya. Kita selalu mengkambing hitamkan makanan. Kalau makanan bisa ngomong, dia balik marah ke kita ya Bu. Itu aja ya, baik. Iya, ada lagi? 2 lagi ya? Berapa? Iya, betul. Ya, Dua ada lagi, Bu, lagi coba. Bu, hadiahnya wow. Blue shower Oh, gel ya. Bentar, permisi, Nah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tresna. Bu, gini saya mau tanya, kalau misalkan kekebalan tubuh itu ada hubungannya dengan metabolisme tubuh tidak? Terus kalau misalkan kayak kita mencerna makanan, mau makan apa aja, kadang kan aneh ya.
orang makan dikit tapi sedikit tetap gemuk. makan gemuk. Orang makan banyak tapi kok tetap bisa kurus. Nah, Ya, itu katanya metabolisme tubuhnya ada yang terlalu cepat atau terlalu lambat. Nah, ya. bagaimana kalau misalkan makan dikit tapi tetap gemuk? Apakah itu ada yang salah dengan organ tubuh atau bagaimana gitu? Iya, Nah, oke. caranya misalkan dengan akupuntur tuh ada itunya nggak gitu? Oke. Ya, Ya, makasih. terima kasih ya. Oke, baik. Nah, sekarang saya jelaskan dulu mengenai konsep ya, bahwa metabolisme. Metabolisme itu kan urusannya transformasi makanan ya, dari zat halus menjadi zat pokok tubuh. Ketika gagal mentransformasi, ya, ketika gagal mentransformasi, artinya sedikit makan gemuk, berarti itu ada masalah dengan metabolisme. Dan metabolisme kita dalam akupuntur ada pada limpa kita dan ada kaitannya dengan imun sistem, gitu ya. Nah, jadi semakin bertambah usia, otomatis ibu-ibu merasakan sedikit makan aja udah gemuk, menghirup oksigen aja gemuk. Jangan ya, Bu. Iya, karena ada penurunan fungsi, Bu. Apalagi sesudah melahirkan. Perempuan ketika sudah melahirkan, limpa dan ginjal terkuras. Dari sisi limpa, keluar banyak darah kan, Bu, saat melahirkan. Nah, sedangkan limpa itu tugasnya menjaga darah tetap dalam pembuluh darah. Jadi kalau kita bleeding, berarti limpanya cedera kan ya, Bu? Nah, berarti ketika kita lahiran itu limpa cedera. Sedangkan di limpa itu tadi banyak imun sistem kan. Nah, kemudian yang kedua ginjal kita, Bu. Nah, ginjal kita berurusan dengan uterus. Melahirkan banyak anak juga bisa melemahkan ginjal. Otomatis kedua ini urusannya dengan metabolisme. Jadi melahirkan banyak anak seiring dengan usia itu akan menurun gitu. Sehingga nanti bisa jadi ada kaitannya dengan masalah imunitas. Nanti kita bisa bantu, Bu. Karena akupunktur yang diterapi adalah energi. Sedangkan fungsi energi untuk mentransformasi zat pokok tubuh menjadi zat halus. Zat halus menjadi zat pokok tubuh. Nah, itu seperti itu. Jadi nanti kinerja organnya diaktifkan lagi, Bu. Jadi ibu makan banyak aja tetap langsing. Tapi yang nomor satu tentu pikiran, Bu. Mindset kita jangan saat ngaca, ih gemuk tubuh kita. Biarin aja gemuk juga langsing. Udah, iya. Begitu, Bu. Benar. Coba tanamkan seperti itu. Ya, wah asik ya, saya tetap kurus, padahal gemuk ya. Tapi nggak apa-apa, ya itu sama dengan memerintah kinerja otak kita. Gitu ya. Nah, nanti akan termindset seperti itu, akhirnya sedikit makan aja, kita nggak cepat gemuk. Gitu ya, Bu ya. Oke. Ya. Hmm. Hmm. Oke. Ah, oke. Ya, ya. Oke. Nah, ya, kalau dalam sisi medis dicek mungkin semua organ normal ya. Secara sisi medis ya Bu ya, dicek darahnya, dicek organnya normal. Tapi kalau dalam akupuntur itu termasuk gejala Bu, di mana fungsi C-nya jantung kurang bagus. Jantung itu dia menguasai keringat, sedangkan paru-paru menguasai pori-pori. Kalau kedua organ itu lemah, itu dia akan mudah berkeringat. Seperti itu. Karena anak-anak itu kan imatur ya, organ-organnya masih berkembang, Bu. Nah, ada kalanya mungkin yang fungsi organ kedua itu agak sedikit lambat gitu ya. Nah, itu akan muncul keringat berlebih. Anak saya juga dulu begitu, ya. Harus terapi, Bu. Ya, harus terapi. Ya, seperti itu. Ya, karena nanti ketika jantung lemah nanti ke arah bicara. Entah artikulasi bicaranya seperti itu gitu ya, misalnya speech delay dan sebagainya atau gagap dan sebagainya. Karena itu berkaitan dengan fungsi kinerjanya jantung dan juga pori-pori. Itu ini aja sedikit titik aja sih untuk bantu untuk mengurangi keringat. Bisa dengan akupuntur ya. Oke. Iya. Baik, luar biasa banget ya Ibu ya. Pertanyaannya makin sini makin ramai, Iya. tapi kita cuma punya satu pertanyaan lagi. Iya. Cuma kalau yang barusan tuh kayaknya relate saya juga gitu. Apa makan apa aja kayaknya jadi daging gitu. Karena polanya udah begitu.
Coba bolanya rubah ya. Padahal udah coba diet apa sih intermittent. Ya, Cuma ya kalau cheating sehari udah blar aja. Gitu ya, ibu-ibu nggak sendirian saya juga. Iya, ada iya, temennya. iya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pertanyaan peserta yang kelima mungkin Ibu Ya, ya. boleh, Ini Mangga. Ini boleh. 1, 2, Silakan hadiahnya tiga. masih ada nih satu lagi. Satu lagi siapa? Oh, Oh ya. boleh Ibu silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan wabarakatuh. nama saya Ii dari Cimahi. Ya, Bu, maaf saya mau ya, tanya. Saya mempunyai saudara usianya 4 tahun, ya. tapi dia aktif. Mm-mm. Cuman dari cara ngomongnya dia belum lancar seperti anak-anak yang lainnya. Apakah Mm-mm. itu bisa diakupuntur Mm. dan bagusnya berapa kali dalam seminggu atau berapa kali dalam sebulan gitu. Oke, Makasih. terima kasih. Ya, oke. Anak 4 tahun ya, anak 4 tahun mengalami speech delay ya. Speech delay, artikulasinya belum jelas. Sebetulnya 4 tahun sudah harus lancar seharusnya dan memang sudah TK gitu ya, TK kecil ya. Nah, kalau dalam akupunktur di situ ada penyumbatan ya di jalur meridiannya jantung. Ah, meskipun di EKG normal Bu, tapi dalam diagnosa kedokteran timurnya ada penyumbatan di aliran cijantung. Ini kita bisa gali dari seorang ibunya ya. Nah, ibunya bisa digali daripada saat hamil, mungkin dia ada riwayat preeklamsi atau tekanan darah tinggi gitu ya. Nah, itu kan berarti yang berkaitan dengan cijantungnya fungsinya menurun ya atau kurang bagus, dia akan menurun kepada anak gitu Bu. Jadi nanti anak mengalami gangguan di masalah cinya jantung. Nah, di akupunktur bisa kita terapi. Sebetulnya memang speech delay itu bagus dengan terapi bicara dan juga dengan akupunktur. Akupunktur akan membantu menstimulasi melancarkan aliran di jantung karena jantung menguasai lidah. Lidah kita dikuasai oleh jantung. Coba lihat orang yang stroke. Orang yang stroke gangguan bicara nggak? Ada yang mengalami gangguan bicara, berarti itu sudah masuk ke dalam kelainan cinya jantung. Meskipun di EKG bagus gitu ya anaknya, tapi dalam TCM itu ada kelainan dalam energinya organ jantung. Kalau di terapi bisa seminggu 2 kali gitu ya. Nanti juga saya ajarkan beberapa tahapan ke orang tuanya untuk merangsang di area bicara, ya di area speech, di area otak gitu ya. Nah itu bisa diupayakan daripada nggak ada usaha ya, nggak ada ini, maksudnya nggak ada ikhtiar. Nah, udahlah biarin aja, kasihan nanti dia dewasa kan gimana yang ngurus ya. Nah, lebih baik dari sekarang aja ya Teh. Ya, makasih ya Teh. Oke, udah pas 5 ya. Baik, iya udah pas 5. Ibu Ya. jangan-jangan ini tadi apa sih nggak berlomba-lomba bertanya karena memang pengen jawab pertanyaan dari Ibu. Jawab pertanyaan dari Iya, saya. nggak sabar nih Oke. dapetin hadiah Hmm. free voucher treatment langsung Bu ya, akupuntur kesehatan ya. Ya, oke. Nah, boleh silakan Ibu Winda untuk pertanyaannya diajukan. Tapi Ibu mohon maaf sebelumnya bagi peserta yang sudah mengajukan pertanyaan, mungkin kita kasih dulu kesempatan ya, Bu Oh ya, iya, ya. untuk peserta yang belum Yang belum memberikan bertanya. pertanyaan. Ya, Yang belum bertanya boleh menjawab dulu gitu. Biar betul. hadiahnya rata. Betul. Silakan Ibu. Ya, oke. Tadi ada limfosit T dan B ya. Nah, ini tergolong kepada immunity natural atau immunity adaptif. Ngacung dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara dari Cimahi. ya. Eh adapti. Oke, hebat, bener. Luar biasa. Tapi sebetulnya tahu ya semua juga ya. Hebat, berarti menyimak ya. Luar biasa Ibu. Nah, Ibu, mungkin sekarang kita langsung aja bagiin hadiahnya Boleh, Ibu boleh. ya. Enggak, enggak. Nah, kita panggil dulu seluruh ini peserta ya yang telah mendapatkan hadiah. Ya. Yang pertama ada Ibu Ambar. Ibu Ambar silakan untuk ke depan. Boleh sahabat Indonesia untuk tepuk tangannya ya. Lalu ada Ibu Eki. Selamat Ibu Eki. Selanjutnya ada Ibu Eti. Ibu Eti, silakan. Ya. Ibu Tresna Tresna. dan Ibu Ii. Juga yang pastinya ada Teh Dara ya yang barusan bisa jawab pertanyaan dari Bu Winda, silakan. Luar biasa.
Luar biasa sekali. Ya. Mau ibu yang Oh iya, boleh. Ya. Bu Mika ya. ini untuk Ibu Ambar dan Ibu Iya. Eki, Ibu. Ya. Ya. Ya, Bu. Selamat ya, Bu. Bu Eki. Ya. Ya. Selanjutnya ini untuk Ibu Eti, Ibu Tresna, dan Ibu Ii. Oh, wah, voucher ya? Iya, Ah, bisa voucher. nyayat nih langsung. Iya, enggak. Selamat ya, Teh. Selamat. Selanjutnya untuk Teh Dara. Nah, ini voucher aku puntur. Oke. Nah, boleh sekarang kita langsung foto bersama aja. Oh iya. Ya, boleh? Di sini.